Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika dengan materi perbandingan dua besaran sejenis. Nah, namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Minimal membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Perbandingan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan? Nah, disadari ataupun tidak, kalian tentu pernah membandingkan sesuatu. Misalnya, membandingkan ukuran suatu benda, membandingkan umurmu dengan umur temanmu, jarak tempuh ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan perbandingan, silahkan amati gambar berikut ini. Nah, itu ada Tania dan ayahnya sedang jalan-jalan. Nah, umur Tania adalah 10 tahun, sedangkan umur ayahnya adalah 40 tahun. Bandingkanlah umur ayah terhadap umur Tania. Perbandingan antara umur ayah dan umur Tania dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, ayah lebih tua 30 tahun dibandingkan dengan Tania. Yang kedua, umur ayah adalah 4 kali umur Tania. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Hasilnya dari mana? Nah, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, pada kalimat yang pertama, ayah lebih tua 30 tahun dibandingkan dengan Tania. Nah, perbandingan semacam ini itu dilakukan berdasarkan selisihnya. Artinya, perbandingan umur keduanya dilakukan dengan cara menghitung selisih antara umur ayah dan umur Tania. Jadi, tadi umur ayah 40, umur Tania 10. 40 kurangi 10 sama dengan 30. Jadi, selisihnya adalah 30 tahun. Nah, sedangkan yang kalimat kedua, umur ayah adalah 4 kali umur Tania. Nah, perbandingan seperti ini dilakukan berdasarkan pembagian. Dalam hal ini, perbandingan umur keduanya dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi antara umur ayah dan umur Tania. Umur ayah tadi 40, umur Tania 10. 40 dibagi 10, hasilnya 4. Jadi hasil baginya adalah 4. Seperti itu. Nah, lanjut. Perbandingan dua besaran sejenis. Nah, apabila kita perhatikan soal yang tadi itu merupakan perbandingan antara dua besaran sejenis. Misalnya perbandingan antara dua benda serta perbandingan berat badan antara orang lain. Nah, seperti itu. Kalau tadi perbandingan sama-sama umur ya, seperti itu. Nah, pada bagian ini kita akan menggali lebih jauh tentang perbandingan dua besaran yang sejenis. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada Jaka dan Taufan sedang jejeran. Nah, tinggi badan Jaka itu 120 cm dan tinggi badan Taufan adalah 150 cm. Pertanyaannya, berapakah perbandingan tinggi badan Jaka dan tinggi badan Taufan? Nah, perbandingan tinggi badan Jaka dan tinggi badan Taufan dapat kita tuliskan sebagai berikut. Tinggi badan Jaka berbanding tinggi badan Taufan, 120 berbanding 150. Nah, 120 itu berasal dari 4 kali 30, sedangkan 150 berasal dari 5 dikali 30. Nah, itu bilangan pengalinya itu sama ya, harusnya ya 30 dengan 30. Nah, nanti bisa kita coret 30 dengan 30, jadi hasilnya adalah 4 berbanding 5. Jadi perbandingan tinggi badan mereka adalah 4 banding 5. Seperti itu. Nah, ini ya, perbandingan tinggi badan Jaka dan tinggi badan Taufan adalah 4 berbanding 5. Nah, perbandingan itu dapat pula kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu tinggi badan Jaka adalah 4 per 5 atau 4 banding 5 atau 4 per 5 kali tinggi badannya si Taufan. Seperti itu. Nah, coba kita amati gambar tersebut. Nah, itu termasuk
ke dalam perbandingan antara dua besaran sejenis ya, yaitu sama-sama mengukur tinggi badan dengan tinggi badan, dan juga satuannya juga sama, senti dengan senti. Nah, misal satuannya berbeda, cm dengan meter, itu berarti harus kalian samakan dulu satuannya seperti itu. Nah, karena tadi itu sudah sama-sama sentimeter, berarti langsung bisa kita bandingkan atau bisa kita sederhanakan seperti itu. Nah, ini sedikit kesimpulan. Nah, ini ya, kalau yang paling kiri itu bacanya A berbanding B, sedangkan yang kanan itu dibaca A per B. Nah, dengan demikian perbandingan dapat kita artikan sebagai berikut. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Misalnya sama-sama cm dan cm, sama-sama kilogram dengan kilogram, sama-sama meter dengan meter, dan lain sebagainya. Nah, yang dinyatakan juga dalam bilangan yang paling sederhana seperti itu. Insya Allah paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah cara yang kedua dari si Jaka dan Taufan tadi. Kalau yang ini itu kita pakai istilahnya perkalian secara bertahap. Perkalian yang perbandingan yang secara kecil-kecil dulu lah, saya seperti itu. Kalau tadi langsung 30, yang ini pakai kecil-kecil dulu. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya coba kita lihat ini ya, tinggi badan Jaka 120. Itu jika dibagi 2 hasilnya 60. Dibagi 3 hasilnya 20. Dibagi 5 hasilnya 4. Sedangkan yang Taufan 150 itu dibagi 2 sama dengan 75, dibagi 3 sama dengan 25, dibagi 5 sama dengan 5. Jadi hasilnya juga akan sama. Nanti hasilnya adalah 4 berbanding 5. Nah, coba sekarang kita bandingkan ya, cara yang pertama dengan cara yang kedua. Yang pertama itu yang sebelah kanan, yang kedua itu yang sebelah kiri. Nah, jika kita bandingkan penyederhanaan perbandingan tinggi badan Jaka dan tinggi badan Taufan, itu memberikan hasil yang sama, yaitu sama-sama 4 berbanding 5. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu menyederhanakan perbandingan 120 dibanding 150 melalui beberapa tahap. Yang pertama, perbandingan dinyatakan sebagai perkalian 2, kemudian 3, kemudian 5. Nah, nanti hasil akhirnya adalah hasil akhirnya adalah 2 dikali 5, 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Nah, intinya sebelah kiri itu secara bertahap, step by step, sidik mboko sidik. Ya, misalnya kalian bingung itu mencarinya langsung pembagiannya gimana, ya kalian bagikan dengan angka-angka yang kecil dulu seperti itu. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu menyederhanakannya cukup melalui satu tahapan saja, yaitu langsung 30. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa 30 itu merupakan bilangan terbesar yang dapat membagi 120 dan 150. Dengan kata lain, 30 merupakan FPB dari 120 dan 150. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak konsep FPB itu bagaimana? Nah, coba kalian ingat-ingat kembali ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba masuk ke contoh soalnya untuk lebih jelasnya. Langsung kita aplikasikan. Nah, coba kita perhatikan soal sebagai berikut. Bu Budi adalah seorang peternak yang mempunyai 72 ekor ayam dan 81 ekor bebek. Berapakah perbandingan jumlah ayam dan bebek Bu Budi? Nah, seperti biasa kita lakukan kita tuliskan dulu diketahuinya dulu. Diketahui
Apa saja? Ayam ada 72 ekor, bebek ada 81 ekor. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan jumlah ayam dan bebek. Nah, langsung kita jawab. Nah, ini kita langsung bandingkan saja 72 dibanding 81. Nah, 72 itu berasal dari 8 kali 9 dan 81 itu berasal dari 9 kali 9. Nah, jadi nanti hasilnya 9 bisa kita coret. Hasilnya adalah 8 banding 9. Nah, pertanyaannya, Pak, kok bisa itu kita itu ya yang Pak Dimas warnai merah, kok bisa langsung ketemu 9, Pak? Nah, itu kita harus cari dulu FPB dari 72 dan 81. Nah, FPB dari 72 81 itu adalah 9 seperti itu. Jadi langsung bisa kita sederhanakan. Nah, 8 dan 9 itu adalah bentuk yang paling sederhana dari 72 dan 81. Nah, jadi 72 dan 81 itu perbandingannya yang paling sederhana adalah 8 berbanding 9. Nah, insya Allah paham nggih sampai sini. Nah, coba kita langsung lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang kedua, Bu Siska adalah seorang pedagang buah. Perbandingan buah apel dan jambu adalah 3 berbanding 4. Seluruh buah Bu Siska berjumlah 35 buah. Berapakah banyak buah apel Bu Siska? Diketahui, kita cari dulu. Nah, perbandingan buah apel dan jeruk itu 3 banding 4. Lalu jumlah seluruh buah ada 35. Pertanyaannya, banyak buah apel Bu Siska? Nah, jawab. Nah, kita tulis dulu perbandingan buah apel, buah jambu, dan perbandingan buah seluruhnya. Seperti ini ya. Tadi apel itu perbandingannya 3 ya, kemudian jambu itu 4, kemudian perbandingan jumlah seluruhnya itu jumlah dari perbandingan buah apel dan jambu. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 3 untuk apel, 4 untuk jambu, 7 untuk jumlah seluruhnya, perbandingan jumlah buah seluruhnya. Nah, lalu step selanjutnya adalah, nah ini ya, ini dapat kita tuliskan dalam bentuk yang lain seperti ini. 3/7 banding 4/7 banding 1. Nah, 3/7 itu untuk apel, 4/7 itu untuk jambu, 1 itu untuk jumlah seluruhnya, perbandingan jumlah buah seluruhnya. Nah, langkah selanjutnya langsung, tadi kan yang ditanya adalah banyaknya buah apel. Apel itu kan 3 atau sama dengan 3/7. Jadi 3/7 kita kalikan jumlah buah seluruhnya itu ada berapa tadi? Ada 35 buah. Jadi 3/7 dikali 35. Nah, jika seperti ini, gimana dulu pernah belajar pecahan toh? Perkalian pecahan seperti apa? Nah, langsung bisa kita coret. 7 dengan 35 bisa kita sederhanakan. 7 bagi 7 itu dapat 1, 35 bagi 7 itu dapat 5. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 5. Berapa? Hasilnya sama dengan 15. Nah, jadi banyaknya buah apel Bu Siska adalah sebanyak 15 buah. Nah, insya Allah paham nggih? Bismillah, paham. Lanjut, contoh soal yang terakhir. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 2/5. Kemudian selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 6 anak. Nah, berapakah banyak masing-masing siswa laki-laki dan perempuan? Nah, kalau seperti ini nggak usah bingung, nggak usah mumet, nggak usah pusing. Nah, kita kupas tuntas di sini. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 2/5. Kemudian tadi yang diketahui selanjutnya adalah selisihnya. Selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 6 anak. Kemudian yang ditanya adalah
banyak masing-masing siswa laki-laki dan perempuan? Nah, langsung kita jawab. Nah, ini perbandingannya tadi adalah 2:5. 2 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Nah, langkahnya seperti ini. 2:5. Nah, 2 dan 5 itu kita kalikan dengan angka yang sama. Angkanya yang kecil saja. Kita kalikan 2 misalnya. Jadi 2 kali 2 dan 5 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, jadi 4 berbanding 10. Nah, ini 4 berbanding 10 itu nilainya sama dengan 2 berbanding 5. Hanya saja 4 banding 10 tadi sudah kita kalikan dengan angka 2 ya. Nah, coba kita perhatikan 4 dan 10 itu selisihnya apakah sudah 6 atau belum? Nah, coba kita cari. 10 dikurangi 4 itu sama dengan 6. Sudah sama Pak. Selisihnya sama-sama sudah sama 6. Nah, jadi sudah ketemu berarti. Nah, jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 4 anak dan yang perempuan adalah 10 anak. Nah, lalu Pak, misal kalau kita kalikan 2 belum ketemu selisihnya Pak, selisihnya masih berbeda. Nah, berarti kita kalikan dengan angka yang lebih tinggi. Misalnya kita kalikan dengan angka 3 misalnya. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Nah, 15 kurangi 6 selisihnya berapa? Jika sudah cocok, sudah sama, berarti itu adalah hasilnya. Seperti itu ya. Insya Allah paham nggih. Nah, nanti apabila anak-anak masih ada pertanyaan atau hal yang kurang paham, bisa kita sambung besok pada pertemuan Google Meet. Nah, nanti silahkan kalian tanyakan apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang paham, bisa kalian atau bisa kita diskusikan di Google Meet yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari Pak Dimas. Pasti ada banyak salahnya Pak Dimas, mohon maaf kurang lebihnya. Nah, terima kasih dari Pak Dimas. Tetap semangat dalam belajar. Pak Dimas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.